GPB yang diberkati Tuhan. Berjumpa lagi dalam perenungan firman Tuhan Night Call yang boleh terselenggara pada malam hari ini. Dan bersama dengan saya, Pendeta Eliezer Stevi Martinus Siahai, yang saat ini ditugaskan oleh Lembaga Sinode GPB untuk menjadi Ketua Majelis Jemaat di Jemaat Bukit Dian Kasih, Kayu Aro, Mupel, Jambi. Dan untuk menutup hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Ayub 2 ayat 11 sampai dengan ke-13. Kitab Ayub 2 ayat 11 sampai dengan ke-13. Jika sahabat GPB sudah menemukannya, mari kita meminta bimbingan daripada Tuhan, kita berdoa. Dalam rasa syukur yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami berterima kasih kepadamu ya Allah, untuk hari yang sudah boleh berlangsung pada saat ini. Dan sebelum kami mengistirahatkan tubuh kami akan kembali disegarkan dengan firman-Mu. Bukalah akal, pikiran, dan hati kami ya Tuhan, agar kami benar-benar mengerti akan apa arti firman-Mu, kemudian kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan berkenan bersabda, karena kami, hamba-hamba-Mu telah sedia mendengar. Demi putra-Mu yang terkasih, amin. Baik sahabat GPB, kitab Ayub 2 ayat yang ke-11 sampai dengan ke-13 saya akan membacakan bagi kita semua. Ketika sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Sua serta Zofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyakkan jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Semikian jauh firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar, tetapi juga mampu melakukan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Sahabat GPB yang diberkati Tuhan, kehidupan kita sebagai orang-orang yang beriman tentunya tidak selamanya dipenuhi dengan sukacita, kebahagiaan, atau rasa senang. Terkadang Tuhan mengizinkan perkara pencobaan, pergumulan yang berat di dalam kehidupan kita, untuk bersama-sama kita menyadari bahwa kehidupan yang kita lakoni sampai pada saat ini, kita memerlukan cinta kasih Tuhan. Tidak hanya kita mengharapkan berkat melalui kehidupan kita, tetapi juga berkat pertolongan untuk setiap peristiwa dan kejadian yang telah Tuhan izinkan terjadi kepada kita. Dan itu pun juga boleh tergambar dari kisah yang dirasakan oleh Ayub. Kalau kita sejenak belajar dari sejarah kisah Ayub, tentu kita semua sudah menyadari atau pernah mendengar bahwa Ayub adalah orang yang sangat saleh. Bahkan dikatakan orang yang paling kaya pada zamannya, serta dikatakan keturunannya yang sangat banyak. Kebahagiaan dan kesenangan hadir di dalam kehidupan Ayub. Namun sekali ketika digambarkan atau diceritakan di dalam Alkitab, iblis datang kepada Allah memohon supaya bisa menguji kesetiaan daripada hambanya Ayub. Dan Allah mengizinkan itu. Ketika pengujian itu terjadi, tidak hanya hartanya yang habis, anak-anaknya pun juga dipanggil oleh Tuhan. Bahkan tidak hanya harta dan anak yang dipanggil, Ayub harus mengalami sakit penyakit yang berat. Bahkan dikatakan sudah jatuh, ia harus menerima penyakit seperti layaknya orang yang paling menderita pada saat itu. Namun sahabat GPB yang diberkati oleh Tuhan, ketika mengalami pergumulan yang berat sekalipun, Ayub tetap menyatakan ia menjadi pribadi yang setia lewat segala sesuatu yang telah Tuhan sediakan. Ia menjadi pribadi yang menyadari terkadang Tuhan mengizinkan terjadi sesuatu di dalam kehidupannya, ada maksud dan cara Tuhan tersendiri.
Sehingga ketika mengalami pergumulan yang berat, ia tetap berpaut kepada Tuhan dan mencari serta menunggu jawaban yang indah daripada Tuhan. Kalaupun pada saat ini kita mengalami pergumulan yang berat, perhatikanlah, belajarlah dari kisah Ayub. Mengalami pergumulan yang berat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mengalami pencobaan yang sulit kita cari jawabannya atau jalan keluarnya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia ada mendampingi kita, menguatkan kita untuk bisa keluar dari setiap permasalahan, pergumulan kehidupan yang kita alami. Asalkan kita masih setia menanti dan menunggu jawaban yang indah daripada Tuhan. Jangan kita bersandar pada pengertian kita sendiri. Jangan kita hanya bisa menyalahkan akan apa yang telah Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi dengan rasa bergumul, dengan rasa berserah diri, kita datang kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan agar bisa melewati setiap peristiwa, setiap kejadian yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan setiap kita yang hadir atau setiap kita yang ada pasti pernah merasakan pertolongan Tuhan. Untuk itu, serahkanlah kehidupan kita kepada Tuhan. Jangan menunggu nanti dan esok hari, tetapi dari sekarang, apa yang indah, apa yang baik, izinkanlah Tuhan merencanakan itu di dalam kehidupan kita. Dan dari kisah ini juga kita belajar bagaimana rasa empati yang dimiliki oleh 3 sahabat dari Ayub, Elifas, Bildad, dan Zophar. Mereka melihat penderitaan yang dialami oleh Ayub. Mereka merasakan apa yang dirasakan oleh Ayub. Maka mereka pun ikut serta-merta merasakan segala sesuatu yang dialami oleh sahabatnya itu. Alkitab mencatat di dalam pemberitaan firman Tuhan, mereka ikut menangis dengan suara nyaring. Mereka mengoyakkan jubah serta menaburkan debu di kepala terhadap langit. Bahkan duduk bersama dengan Ayub tanpa mengucapkan sepatah kata apapun selama 7 hari dan 7 malam. Hal ini pun juga mengajarkan kita, kalau kita melihat orang-orang di sekitar kita mengalami pergumulan, orang-orang di sekitar kita mengalami pencobaan yang berat, jangan kita tinggalkan mereka. Tetapi mari kita rangkul mereka di dalam kasih dan sayang Tuhan, agar bersama-sama merasakan sepenanggungan, agar bersama-sama merasakan penderitaan, agar bersama-sama merasakan apa yang mereka alami, sambil tetap terus berdoa untuk menantikan pergumulan yang dirasakan oleh orang-orang yang berada di sekitar kita dijawab oleh Tuhan. Kita terpanggil untuk melakukan hal yang serupa, sama seperti yang dilakukan atau yang dirasakan oleh 3 sahabat dari Ayub. Kita terpanggil dengan cara Tuhan untuk merangkul orang-orang yang merasakan penderitaan yang berat, untuk merasakan hal-hal yang boleh dialami oleh dunia ini, sehingga kesaksian Tuhan di dalam hidup dan diri kita dapat terjadi. Jadi mari sahabat GPIB, kita jangan hanya memperhatikan diri kita sendiri atau jangan menunggu perhatian dari orang lain. Tetapi mari belajar dari sekarang, kita juga memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan orang lain yang berada di sekitar kanan dan kiri kita. Agar kita juga bisa menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam setiap perkataan, ucapan, dan tindakan kita. Dan juga kita bisa merasakan kebaikan Tuhan lewat setiap jawaban-jawaban yang telah Tuhan anugerahkan di dalam pergumulan pencobaan, baik yang kita alami, bahkan orang lain atau pribadi-pribadi yang kita kasihi yang berada di sekitar kita. Dan jadikanlah kehidupan kita sebagai sarana yang memuliakan Tuhan dimanapun kita berada, bahkan dimanapun kita dihadirkan. Dan sebelum menutup pada malam hari ini, mari kita mendoakan orang-orang yang mengalami pergumulan. Biarlah Tuhan dengan cara serta kehendaknya yang akan memberikan jalan keluar dan jawaban kepada mereka yang masih menantikan pengharapan yang berasal daripada Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Baik sahabat GPIB, kita akan menutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah untuk firman-Mu yang sudah boleh kami dengar bersama. Sama seperti Ayub, terkadang pergumulan berat kami rasakan.
Ajar kami mengerti Tuhan bahwa segala sesuatu yang Kau sediakan bagi kami adalah baik adanya. Dan kami hanya perlu berpengharapan kepadamu. Biarlah Tuhan yang memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami, agar kami semakin mengerti cinta kasih-Mu tidak terbatas kepada kami. Begitupun juga Tuhan, ketika ada pribadi-pribadi yang kami cintai dan sayangi mengalami pergumulan yang berat, bawa kami dan ajak kami untuk bisa merasakan hal yang sama, agar kami juga belajar Tuhan untuk bisa mendampingi mereka seturut maksud Tuhan, dan sambil menanti jawaban yang indah yang hanya berasal daripada-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk kehidupan kami ketika malam menjadi bagian bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk satu hari yang Kau sediakan. Buatlah kami mengerti apa yang telah Tuhan lakukan kepada kami begitu baik adanya, maka kami pun juga harus bisa membalasnya di dalam laku juang gumul kehidupan kami hari lepas hari. Memberkati suami, istri, anak-anak, menantu dan cucu-cucu kami, keluarga yang bersama-sama dengan kami bahkan terpisah jauh daripada kami. Memberkati istirahat yang akan kami lakukan pada malam hari ini, agar kami diberikan ketenangan dan esok hari kami dapat menyambutnya dengan penuh sukacita sambil menjalankan aktivitas kami hari lepas hari. Kalaupun Tuhan ada pergumulan yang berat yang kami alami, kami pasrahkan semua di dalam kasih dan sayang-Mu. Begitupun juga di dalam setiap pengharapan yang kami naikkan di dalam doa-doa kami. Mari Tuhan, Engkau mau mendengarnya semuanya itu dan menjawab sesuai dengan cara serta kehendak Tuhan. Inilah Tuhan seruan kami, doa kami, demi putra-Mu yang terkasih, kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik sahabat GPB, demikianlah Night Call sudah boleh berjalan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita semua, dan selanjutnya segala hal yang indah yang baik akan Tuhan sediakan seturut maksud Tuhan. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Kesehatan, Gria Husada Surabaya, membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi.
Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi nomor di bawah ini.